Pernahkah Anda berbelanja online? Perdagangan di zaman sekarang tidak lagi berpusat di pasar, swalayan, plaza, mall, maupun tempat-tempat berbelanja lainnya. Zaman sekarang, orang biasanya berbelanja lewat internet atau online melalui situs e-commerce. Lalu, apa itu e-commerce? E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Namun, kini e-commerce telah mengalami berbagai macam perkembangan, mulai dari fungsi sampai jenis-jenis e-commerce yang berbagai macam. Jenis e-commerce: business to business atau B2B, business to consumer B2C, consumer to consumer C2C, consumer to business C2B, business to administration B2A, consumer to administration C2A, online to offline O2O. Business to business B2B, yang artinya jika produk atau suatu jasa dijual dari satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya. Business to business di Indonesia yang mungkin Anda kenal adalah Kawan Lama, Indonetwork, Mbizco.id, dan Indo Trending. Business to customer atau B2C, yang memiliki arti jika produk atau jasa yang dijual dan perusahaan ke pembeli atau konsumen. Business to customer ini layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual atau gudang untuk menyimpan stok barang. Dan yang membedakannya dengan toko retail biasa adalah proses transaksi ini yang dilakukan secara online. Beberapa perusahaan di Indonesia yang menerapkan tipe e-commerce ini adalah Bineka.com dan Beribenka. Customer to customer atau C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik berupa barang atau jasa antar konsumen. Pada umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak orang ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan C2C dalam website di Indonesia adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Di sana penjual diperbolehkan secara langsung untuk berjualan barang melalui website ke pembeli, sedangkan e-commerce sendiri berfungsi sebagai perantara. Customer to business atau C2B, seperti namanya di dalam jenis customer to business ini, transaksi jual beli produk atau jasa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Contoh mudahnya adalah para konten kreator yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. Situs e-commerce mengambil jenis C2B yang populer adalah Upwork, eStore, Freelancer.com, dan lain-lain. Ini adalah website yang menjadi wadah bagi para freelance dari berbagai bidang untuk menawarkan keahlian masing-masing pada website ini. Dan perusahaan akan menyebutkan kebutuhan mereka, memberikan kualifikasi yang diperlukan dan upah yang telah disediakan. Setelah itu, para freelance yang akan memenuhi kualifikasi dapat melakukan promosi tentang kemampuan mereka dan melakukan penawaran upah. Dan selanjutnya perusahaan akan memilih siapapun yang menarik bagi mereka. Business to Administration atau B2A adalah salah satu penerapan e-commerce dan jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan kepada lembaga pemerintah. Beberapa contoh website administrasi publik yang menerapkan B2A adalah Allianz.com, BPJSKesehatanonline.com, dan pajak.co.id. Di sana perusahaan dapat melakukan proses transaksi atau jasa yang mereka dapatkan secara langsung kepada pihak pemerintah. Customer to Administration atau C2A, jenis ini meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik.
Contoh area yang menggunakan jenis e-commerce ini adalah pendidikan atau penyebaran informasi, proses pembelajaran jarak jauh, dan lain-lain. Adapun jam sostek atau penyebaran informasi, pembayaran, dan lainnya. Pajak atau pengajuan pajak, pembayaran pajak, dan lainnya. Dan kesehatan atau informasi mengenai penyakit, pembayaran layanan secara online, dan lain-lain. Online to offline adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online ke offline. Lalu pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online yang kemudian akan diteruskan pembeli ke toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemasaran secara online dan melakukan pengembalian barang ke toko offline. Jenis ini banyak digunakan pada sektor transportasi seperti Gojek dan Grab, serta akomodasi seperti Airbnb dan Airi. Keuntungan e-commerce: 1. Produk dan layanan bervariasi, pilihan yang banyak, informasi yang dibutuhkan, dan dapat membandingkan harga. Kedua, mempersingkat rantai distribusi. Adanya interaksi dengan konsumen akhir, e-commerce memperpendek distribusi bahkan menghilangkannya. Ketiga, pembayaran lebih mudah, berkembangnya sistem pembayaran online. 4. Brand lebih dekat dengan konsumen. Brand lebih dekat dengan pelanggan hingga dapat meningkatkan penjualan. 5. Peningkatan kualitas layanan. Konsumen diuntungkan oleh peningkatan kualitas pelayanan. Keenam, belanja kapan saja melalui online. Anda dapat berbelanja kapan saja, di mana saja semaunya. Ketujuh, efisiensi biaya. Dengan memperpendeknya rantai distribusi, maka biaya bisa ditekan bahkan diskon. Kekurangan e-commerce: 1. Ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. 2. Kurangnya undang-undang dasar yang memadai untuk mengatur kegiatan ekonomi baik nasional maupun internasional. 3. Budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik atau pelanggan yang tidak bisa menyentuh atau mencoba produknya. 4. Warna dan kualitas produk yang belum tentu sama seperti yang difoto. 5. Rawannya melakukan transaksi bisnis. Kesimpulan, perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran, barang jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer, dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.